Irma Gustiana, psikolog klinis anak dan remaja dan juga keluarga. Oke, Mbak Irma ini kan lagi ramai ya dengan adanya kasus yang dilakukan oleh anak umur 14 tahun gitu ya, membunuh ayahnya dan juga neneknya dan bahkan melukai ibunya. Betul. Gitu. Nah, ini mau bertanya dari sisi psikolog klinis gitu ya, bagaimana sih seorang anak berusia 14 tahun itu bisa tega gitu melakukan hal seperti ini. Jadi kalau kita lihat peristiwa ini itu sebetulnya konteksnya luas ya. Jadi memang ada faktor secara psikologis, ada lingkungan sosial dan juga pastinya ada yang terkait dengan faktor keluarga ya. Jadi ketika kita melihat peristiwa ini, anak umur 14 tahun kemudian tega melakukan tindakan kriminal pembunuhan, ini pasti ada penyebabnya ya. Tidak mungkin ada sesuatu hal yang dilakukan seorang anak remaja kalau memang tidak pernah ada sebab atau faktornya. Nah, yang paling possible sekali atau yang paling mungkin sekali terjadi ini memang biasanya adanya tekanan ya. Jadi tekanan ini bisa beragam, tekanan akademik, tekanan untuk bisa bergaul dengan luas ya, atau mungkin memang adanya aturan-aturan yang memang sangat ketat sekali yang diberikan keluarga kepada anak, atau bisa juga karena pengaruh di luar lingkungan keluarga. Nah, ini yang bisa memberikan kontribusi kenapa kok seorang anak remaja akhirnya mungkin saja secara mental tidak lagi mampu gitu mengatasi stresnya ini. Nah, salah satunya pikiran spontan atau mungkin sudah direncanakan juga gitu, dan itu kemudian dia lakukan. Oke. Ini kan juga pelaku mengakuinya tuh mendengar bisikan gitu ya, bisikan suara untuk menghabisi nyawa korban gitu. Ini bagaimana sih nantinya cara polisi untuk membuktikan bahwa pengakuan ini alibi untuk menutupi rencana pembunuhan? Sebetulnya ini perlu melakukan pemeriksaan secara psikologis ya, karena kan memang ada keluhan dan kemudian juga adanya gejala anak remaja ini seperti berhalusinasi ya. Jadi halusinasi ini kan adanya persepsi sensorik ya, dia seperti mendengarkan bisikan atau melihat sesuatu yang menyuruh dia untuk melakukan aktivitas tadi. Nah, memang ada beberapa gangguan kejiwaan atau gangguan secara mental yang memang mengindikasikan gitu gejala-gejala tadi. Mungkin ada halusinasinya, mungkin ada paranoidnya ya, yang ini bisa saja sebetulnya sudah ada sebelumnya gitu, dan di momen kejadian tersebut ada pencetus ya, sehingga si anak remaja itu melakukan tindakan tersebut gitu. Nah, ini mungkin buat orang tua di luar sana juga nih, Mbak Irma, ini bagaimana sih cara mengidentifikasi seorang anak memiliki gangguan kejiwaan seperti ini? Ya, yang pasti orang tua tuh harus aware banget sebelum anak itu remaja. Sebetulnya bisa jadi seorang anak-anak ini punya gejala-gejala awal. Nah, jadi dibutuhkan kepekaan dari para orang tua atau keluarga untuk melihat dan identifikasi. Yang paling sering kali terjadi itu adanya perubahan emosional. Ya, contoh gitu ya, si anak yang tadinya kelihatan happy ya, tapi kok akhir-akhir ini kelihatan lebih banyak murung atau bersedih ya. Itu perlu dijadikan sebuah tanda. Kemudian yang kedua, adanya perubahan perilaku ya, mungkin dia jadinya tidak lagi termotivasi untuk ke sekolah, mengerjakan tugas, bahkan gak ada motivasi untuk bergaul, yang biasanya anaknya mungkin seneng banget nih ketemu sama orang. Kemudian adanya perubahan dari segi performa belajar ya, misalnya saja terjadi penurunan nih nilai-nilai atau prestasi belajar yang cukup signifikan dibandingkan yang biasanya dia mampu lakukan. Dan yang terakhir bisa jadi sebetulnya ada gangguan fungsi fisik juga gitu ya. Contohnya mungkin ada keluhan-keluhan misalnya pusing ya, atau mungkin juga sakit di pencernaan, sakit tubuhnya gitu ya, atau hal-hal lain yang berhubungan dengan gejala-gejala fisik. Nah, lalu ada lagi gitu ya yang terkait dengan mungkin ada juga gangguan dalam proses berpikir ya. Jadi mungkin saja ada keinginan untuk salah satunya gitu ya menyakiti diri atau orang lain, atau bahkan ingin mengakhiri hidup. Nah, itu yang banyak terjadi. Nah, ini orang tua mesti banget untuk aware dan peka terhadap setiap perubahan. Jadi intinya ada perubahan secara signifikan, kemudian harus segera mencari bantuan gitu. Nah, ini kan ada kemungkinan nggak sih dok, misalnya mungkin untuk remaja di luar sana melakukan hal seperti ini, hal keji kayak gini, itu dipengaruhi dari
misalnya dia nonton sebuah film action atau mungkin dari game gitu, terus bisa nggak ada pengaruh dari situ? Oke, ini kompleks ya. Jadi pertama kan sebetulnya ketika kita membangun dan mendidik anak itu kan kita mendorong dia memiliki karakter yang baik. Nah, karakter baik ini kan tentunya dari bagaimana orang tua mengasuh dan mendidik mereka ya dengan ajaran-ajaran yang terkait dengan norma, nilai-nilai keluarga, keagamaan. Kemudian yang kedua, di mana anak itu bergaul ya. Kalau dia memang bergaulnya dengan anak-anak yang positif, yang baik, tentu ini akan mempengaruhi kualitas kepribadian. Kemudian satu lagi yang sekarang memang ini cukup bisa memberikan pengaruh, teknologi, media sosial atau game secara online. Nah, kalau si anak ini karakternya kuat, kemudian pergaulannya positif, konten yang unsurnya negatif atau kekerasan itu sebetulnya tidak terlalu sangat berpengaruh. Ya mungkin dia bermain hanya sifatnya untuk menghibur diri. Tetapi kalau dari orang tuanya saja mungkin polanya ya tidak hangat, kurang kasih sayang, atau mungkin ada KDRT juga, lalu si anak ini kemudian punya aktivitas penyalurannya dengan nonton game gitu ya, atau main game yang indikasi kekerasan, maka bisa jadi ada pengaruhnya gitu ya. Jadi tidak pernah ada satu faktor tunggal sehingga seorang anak itu tega melakukan tadi. Pada intinya kenapa si anak remaja ini melakukan aktivitas keji seperti ini, itu bisa jadi karena dendam ya, dendam, sakit hati, tersinggung, atau mungkin secara mental sudah tidak kuat lagi. Nah, kemudian yang dilakukan adalah pertama ya tadi menghilangkan sumber dendamnya dia gitu kan. Sumber stresnya siapa? Mungkin orang tua gitu ya, atau mungkin temennya. Nah, ada indikasi kalau seseorang itu atau remaja ini ingin menyelamatkan dirinya, ya bisa jadi dia akan menghilangkan si sumber stresnya gitu. Dan itu bisa jadi juga kemarahannya mungkin di luar, pelampiasannya ke orang tua, atau sebaliknya memang sumbernya di rumah. Nah, ini yang harus diinvestigasi. Kita nggak bisa bilang bahwa ada satu faktor tunggal, ini pasti orang tuanya yang salah gitu ya. Mungkin ada kontribusi, tetapi perlu sekali untuk bisa dilakukan penyelidikan dan pemeriksaan secara mendalam gitu. Ini kan juga dari beberapa netizen ada yang bilang skizofrenia gitu ya. Apakah skizo ini selalu tiba-tiba gitu ya dengan adanya bisikan-bisikan atau mungkin justru ada yang lain? Salah satu gejalanya itu memang adanya halusinasi ya. Halusinasi ini kan nggak adanya gangguan persepsi ya, persepsi secara sensorik ya. Jadi bisa saja sebetulnya ada suara-suara yang dia dengar, bisikan-bisikan, atau mungkin dia melihat sesuatu yang sebetulnya nggak ada gitu ya, dalam arti karena gangguan secara persepsi visualnya gitu ya. Dan ini juga ada ditandai dengan paranoia gitu ya. Jadi ketakutan yang sangat besar terhadap sesuatu hal. Nah, gejala ini nggak spontan saat itu aja muncul. Sebetulnya mungkin sudah pernah ada beberapa gejala yang muncul, tapi si anak yang nggak sadar juga, atau mungkin keluarga terdekatnya juga nggak bisa mengamati nih si gejala tadi. Nah, sehingga di usia remajanya dia, di mana hormon ya, terus kemudian identitas diri, pergaulan, apa yang dilihat ini ya akhirnya mempengaruhi gitu. Nah, jadi indikasinya adalah mungkin saja bisa schizofren atau mungkin yang lain. Nah, ini perlu untuk pemeriksaan gitu. Nah, misalnya untuk orang tua di luar sana nih sudah melihat anaknya menunjukkan gejala seperti itu, apa sih yang harus dilakukan oleh orang tua? Ada beberapa kasus di mana seorang anak ya, anak remaja ini memiliki keluhan. Misalnya dia mengeluh nih ke orang tuanya, "Ibu, ini kok kayak ada yang bisik-bisik ke aku loh untuk ngelakuin ini gitu ya, sesuatu. Aku gimana ya gitu ya." Jadi orang tua tuh jangan memberikan statement, itu cuma perasaan kamu saja. Betul, itu adalah perasaan, tetapi itu harus diselidiki lebih jauh ya. Maka yang punya kompetensi untuk melakukan pemeriksaan ya berarti kan profesional. Jadi indikasinya adalah setiap ada perubahan perilaku atau mungkin ada pernyataan tertentu, ada keluhan, itu harus segera ditindaklanjutin. Karena pertolongan pertama itu penting banget gitu, supaya apa? Tidak jadi lebih berat gangguannya. Karena kalau kita bicara gangguan seperti schizofren ini kan early teenagers atau remaja awal itu juga sudah bisa gitu mengalaminya, apalagi kalau kehidupannya memang penuh dengan kepahitan gitu ya. Nah, itu yang akan bisa terjadi gitu. Terima kasih banyak yang dari Sama-sama.